saya Ika selaku Direktur Regional 3 memang sehari-hari mengampu untuk wilayah bagian ujung timur Indonesia ini. Mengkoordinasikan untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua yang memang merupakan bagian besar dari kawasan timur Indonesia. Di sini saya akan mencoba memberikan pemahaman, memberikan gambaran terkait dengan apa yang akan kita lakukan ke depan dan bagaimana sebetulnya hal-hal yang sudah baik yang mengisi ruang-ruang dari kebijakan pemerintah tersebut. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan melihat bagaimana sebetulnya visi ke depan Indonesia. Dan ini juga nanti mohon izin akan disampaikan secara resmi juga oleh Bapak Menteri kami, Menteri Bappenas esok hari dengan keynote speech-nya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat ini adalah gambaran umum apa yang akan kita capai ke depan. Dan kalau kita lihat di sini bagaimana penekanan yang merah ini, kontribusi kawasan timur Indonesia terhadap PDB nasional ini diharapkan meningkat pada tahun 2045. Nah ini karena kita memiliki visi kita ke depan adalah negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Dan kalau kita lihat kata-kata kunci di sini adalah poros maritim dunia, kepulauan, kemaritiman yang memang sudah dimiliki aset-aset ini oleh kawasan timur Indonesia. Nah sehingga bagaimana nanti upayanya untuk kita dapat berkontribusi kawasan timur Indonesia ini sebesar 28,5% pada tahun 2045. Apa saja yang perlu kita lakukan? Karena modal dasar pembangunan di kawasan timur Indonesia ini sudah sangat banyak. Ini yang perlu kita jahit, perlu kita optimalkan bersama. Bapak Ibu, kalau kita lihat ini adalah tantangan-tantangan pembangunan kita. Ini adalah potret dan gambaran pembangunan kita saat ini. Tetapi inilah sebetulnya titik-titik yang perlu kita perbaiki ke depan. Apa saja yang memang masih mengalami tantangan. Kita lihat pada bidang ekonomi, bidang sosial, tata kelola dan juga bidang lingkungan hidup. Tadi Pak Deputi menyampaikan, Pak Maliki menyampaikan data-data yang perlu kita gunakan ini menjadi hal yang sangat fundamental. Artinya ini juga perlu menjadi bahan kita bersama bagaimana merumuskan nanti ke depan. Ini kita masih memiliki tantangan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat ke depan kita perlu optimis. Tentunya Bapak Ibu sekalian di sini dengan lintas pelaku pembangunan sangat optimis untuk percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia ke depan. Kita lihat ini contohnya highlights untuk Bali Nusa Tenggara. Apa yang akan dikembangkan ke depan? Untuk koridor Nusa Tenggara ini memang digabung dengan Bali karena memang harapannya ke depan kita memiliki cita-cita besar agar wilayah Bali Nusa Tenggara ini menjadi super hub pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara yang bertaraf internasional. Jadi kalau kita lihat ini nanti akan sebagai gerbangnya untuk ke wilayah timur Indonesia. Nah ini merupakan peluang yang sangat besar Bapak Ibu sekalian. Nah kalau kita lihat apa langkah-langkah utamanya begitu dan apa yang sudah kita miliki sekarang. Nah kita sudah memiliki sebetulnya untuk wilayah Nusa Tenggara Barat sudah ada Integrated Tourism Master Plan-nya untuk magnet-magnet pariwisatanya. Untuk wilayah NTT, Nusa Tenggara Timur kita sudah memiliki potensi yang sangat besar di Labuan Bajo. Kemudian juga dengan master plan-nya juga sudah ada. Nah kemudian kami juga membantu penyusunan untuk master plan Sumba. Di mana memang penekanannya nanti Sumba ini Sumba yang brilian. Di mana nanti ketahanan pangan, energi dan juga bagaimana surga-surga tersembunyi di Pulau Sumba ini juga terus akan didorong. Nah ini Bapak Ibu gambaran besarnya. Bagaimana kita melihat pengembangan tourism hub-nya. Kemudian industri pengolahan berbasis komoditas unggulannya. Karena tidak dipungkiri, kita tidak hanya melihat dan menekankan hanya pada sektor pariwisata tanpa didukung dengan sektor-sektor lainnya. Sehingga sektor-sektor lain ini nanti yang akan berperan penting untuk menopang dan mendukung untuk pembangunan pariwisata ke depan. Nah, bagaimana sebetulnya tadi kalau kita lihat gambarannya masih ada titik-titik yang harus kita perbaiki. Utamanya dari sisi pembangunan manusia. Ke depan Bapak Ibu sekalian kita akan melaksanakan transformasi sosial di mana di dalamnya kita akan melihat apa saja yang paling bermasalah. Begitu. Ini yang akan kita perbaiki dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Jadi kalau kita lihat bagaimana nanti pengentasan kemiskinannya, tadi Pak Deputi juga sudah menyampaikan apa saja yang menjadi urgensinya.
Kemudian bagaimana kita melihat masih ada kita permasalahan stunting, eliminasi malaria, kemudian juga pemenuhan tenaga medis dan peningkatan akses pelayanan kesehatan yang tentunya ini nanti disesuaikan Bapak Ibu sekalian strateginya dengan kontekstual wilayah. Kita melihat kalau kita melihat secara geografis kawasan timur Indonesia dengan dinamika geografisnya yang sangat beragam, kepulauan, kemudian daerah pegunungan di Papua, daerah pesisir. Nah ini tentunya strategi-strategi besar ini akan disesuaikan dengan kontekstual wilayahnya. Kemudian bagaimana dengan transformasi tata kelola ini akan menopang dan mendukung nanti Bapak Ibu untuk percepatan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Sehingga ini tetap kita butuhkan apa saja titik-titik yang perlu dilakukan. Sebagai contoh di sini penguatan kerjasama. Karena di wilayah Bali Nusa Tenggara ini sudah ada historinya. Begitu. Jadi bagaimana ini perlu perkuatan-perkuatan wilayah Nusa Tenggara ini masuk di dalam tata kelolanya. Kalau kita lihat highlight berikutnya adalah wilayah Papua. Nah Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan, kita sudah memiliki 4 DOB baru, daerah otonom baru. Yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Di mana ini semua juga memiliki dinamika yang berbeda-beda. Antara provinsi di bagian pegunungan, ini ada Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan bagian pesisir. Kita melihat ada Papua Barat, Papua Barat Daya, kemudian sebagian Papua Selatan. Nah ini tentunya memiliki tantangan dan dinamika yang berbeda. Kalau kita lihat ini dari provinsi induk tantangannya cukup banyak. Nah ini percepatan-percepatan yang perlu kita lakukan, mana titik-titik yang perlu kita perbaiki adalah ruang-ruang yang memang membutuhkan kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak. Nah tentunya tadi kita sudah mendengar berbagai hal-hal baik, praktik-praktik yang baik yang sudah dilakukan. Ini yang memang nanti perlu dijahit untuk menyasar kepada indikator mana yang perlu kita perbaiki. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, strategi besar pembangunan Papua ke depan. Strategi besar percepatan pembangunan Papua ke depan ini adalah percepatan pembangunan wilayah menuju Papua sehat, cerdas, dan produktif. Ini adalah kata kunci yang utama. Karena ini juga diselaraskan dengan amanat dari PP 107 tahun 2021 yang lalu, di mana Bappenas juga mengkoordinasikan untuk penyusunan rencana induk percepatan pembangunan Papua yang memang sudah ditetapkan melalui Perpres nomor 24 tahun 2023. Jadi untuk wilayah Papua sudah terdapat misi besar pembangunan ke depan, di mana visinya adalah Papua mandiri, adil, dan sejahtera. Apa yang perlu dilakukan? Untuk Papua sehat dan Papua cerdas ini tentunya kita menekankan pada bagaimana pembangunan manusia unggulnya. Nah kemudian Bapak Ibu ini adalah highlights transformasi ekonomi yang dilakukan. Nanti bagaimana kita melihat penguatan sentra IKM-nya, UMKM-nya, sentra produksi pangan. Bagaimana juga kita mengembangkan ekonomi birunya. Nah ini juga perlu didukung tentunya dengan hal-hal yang sangat fundamental yaitu dari sisi pembangunan sumber daya manusianya. Ini yang memang akan digariskan di depan. Karena pembangunan sumber daya manusia ini aset besar untuk wilayah Papua ini perlu kita kelola, perlu kita dorong, perlu kita percepat pembangunannya. Jadi titik akupunturnya itu adalah pembangunan manusia dari Papua yang sehat, cerdas sehingga nanti masyarakatnya bisa produktif untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi yang melimpah. Tentunya kawasan timur Indonesia ini tidak kita pungkiri, melimpah semuanya ada Bapak Ibu. Nah ini hanya bagaimana kita optimalkan, bagaimana kita jahit bersama supaya nanti pembangunan KT ini lebih melaju, lebih cepat lagi untuk mendorong dan berkontribusi terhadap target-target 2045. Nah dari sisi tata kelola tentunya kita perlu menajamkan untuk wilayah Papua ini bagaimana pengelolaan dana otsusnya, dana DTI, sinerginya dengan sumber-sumber pendanaan lainnya. Dan juga tentunya ini harus berbasis kinerja. Jadi ini yang memang nanti akan kita rumuskan, kita perbaiki bersama dalam setiap tahapannya. Dan tentunya ini tidak hanya menjadi peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah saja. Tentunya ini kita perlu bergandeng tangan, gotong royong untuk dapat bekerja sama untuk mewujudkan percepatan pembangunan Papua ini. Kalau kita lihat di sini bagaimana
Ini adalah rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua. Ini juga yang kami koordinasikan Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa hal rencana aksi percepatan pembangunan Papua ini kalau kita lihat disesuaikan dengan kontekstual wilayah. Kita lihat apa saja quick wins-nya yang diperlukan. Mobile health services karena kita perlu menjangkau masyarakat Papua supaya dampaknya juga lebih terasa ke wilayah-wilayah pegunungan. Kemudian Papua belajar, culture based learning, ini juga perlu kita tekankan bersama. Nah ini nantinya ini juga akan dikemas dalam sistem informasi percepatan pembangunan Papua yang akan menaungi ini semua Bapak Ibu sekalian. Nah bagaimana dukungannya? Bapak Ibu ini karena waktu juga, ini ada beberapa highlight sebetulnya yang sudah dilakukan praktek baik dalam menopang kebijakan-kebijakan tadi. Saya mengambil contoh ini apa yang sudah dilakukan dibantu oleh Kompak, pemerintah Australia dalam rangka pendataan. Nah kenapa? Karena kita tadi berbicara tentang Otsus, kemudian berbicara tentang bagaimana ketepat sasaranan dari program-program pembangunan yang dilakukan. Ini sudah dibantu oleh pemerintah Australia juga melalui Kompak ini beberapa tahun yang lalu terkait dengan pendataannya. Ini juga sangat terkait dengan apa yang tadi Pak Deputi sampaikan. Bagaimana ini juga referensi dalam sistem pendataan sosial ekonomi masyarakat Papua berbasis kampung ini sangat berpengaruh dan dapat mengisi ruang-ruang percepatan pembangunan Papua ke depan. Kemudian penguatan peran pemerintahan dan kader kampung serta di sini kalau kita lihat pada akhirnya Bapeda juga memiliki pengalaman untuk mengkoordinasikan dan juga memperkuat peranan kampung dan distriknya. Jadi ini hal-hal baik yang beberapa mitra pembangunan sudah lakukan untuk mendukung percepatan pembangunan Papua. Ini juga highlight berikutnya adalah ini yang akan kita lakukan bersama. Kita akan menyasar titik-titik akupunturnya nanti. Mana yang bermasalah, apa yang perlu dilakukan. Sehingga ini Bapak Ibu sekalian yang memang nantinya akan menjadi kerja kita bersama. Dari sisi tata kelola ini juga nanti akan dibantu oleh beberapa program-program yang lain untuk menyasar pembangunan di kawasan Timur Indonesia. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga kita terus bisa semangat dalam menopang dan mendorong percepatan pembangunan kawasan Timur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.